Assalamualaikum, jumpa lagi di channelnya Monster Biru. Kita ngobrol santai lagi seputar dunia bal-balan Indonesia, terutama timnas kesayangan kita, timnas Indonesia. Terima kasih matur suwun untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan bagikan. Sehat-sehat selalu untuk teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Timnas Indonesia, timnas kesayangan kita, tinggal beberapa hari lagi nih ya. Kita masuk di bulan Oktober, bakal menghadapi Bahrain dan Cina untuk timnas senior ya. Berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan dua pemain keturunan kita, Mads Hilgers dan Eliano Renders, bisa main lawan Bahrain dan Cina ya di laga ketiga dan keempat. Kita doakan bersama, kita dukung bersama. Setiap kali ada proses naturalisasi atau calon pemain yang bakal dinaturalisasi, sering kita dengar ya. Sering kita dengar dari sengkuni-sengkuninya Indonesia. Tidak perlu kita bilang siapa orangnya, teman-teman sudah pada tahu ya. Tidak perlu kita taruh sepil foto-foto sengkuni kita, nggak perlu kita sebut nama mereka. Dah, cukup kita bilang sengkuni saja ya. Di saat negara-negara lain, bangsa-bangsa lain mengakui peningkatan kualitas timnas Indonesia, sengkuni kita sibuk cari panggung di atas timnas Indonesia, atas peningkatan level timnas Indonesia ya. Sengkuni lah itulah. Dimanapun bidang pasti ada sengkuni. Balik lagi ke proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano ya. Nih dengar rumor tanggal 30, ada yang bilang lagi sudah disumpah ini itulah. Yang penting lah pokoknya untuk masalah timnas siapa saja yang main, siapa saja. Bahkan dari planet lain pun, kalau kata legenda kita Bambang Pamungkas, tidak masalah selagi dia membawa nama Indonesia, bendera Indonesia, mengangkat level permainan Indonesia, tidak masalah. Kita dukung dan kita doakan bersama. Untuk mereka yang para sengkuni selalu nongol mempertanyakan sampai kapan ini proses naturalisasi, sampai kapan lah inilah itulah. Tak kasih tahu ya, itu bukan tugasnya sampean ya. Mau sampai kapan, mau berapa jumlah pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi, itu bukan tugasnya sampean. Sampean kan bukan anggota PSSI, bukan pengurus PSSI, bukan ketua PSSI. Nih, tak kasih tahu ya. Indonesia untuk masalah timnas, Pak Erik, terus Pak Arya itu sudah jelas-jelas bilang Indonesia itu semua timnas baik kelompok umur sampai ke timnas senior itu butuh 150 pemain. Tanda kutip, catat ya. Butuh 150 pemain dengan level minimal itu level Asia bahkan dunia. Nah, dari 150 pemain itu, Pak Erik bakal mencari di seluruh dunia, bahkan planet lain. Jika dia punya darah keturunan Indonesia, baik 100% dia Indonesia maupun darah keturunan Indonesia yang ada di seluruh dunia, bahkan di planet, bakal dicari sama Pak Erik tuh. Sampai genap 150 pemain berlevel minimal Asia bahkan dunia. Jadi kalau belum 150 pemain, baik akamsi maupun keturunan, ya Pak Erik itu bakal mencari. Kalau toh akamsi tidak dapat, semua kelompok umur nih, bahkan sampai senior itu, Pak Erik bakal nyari keturunan-keturunan yang ada di seluruh dunia. Jadi kalau ditanya lagi, bodoh itu. Sampai kapan ya? Berapa jumlahnya? Ya itu bukan tugas kalian, itu tugasnya Pak Erik sebagai ketum. Tugasnya mereka-mereka yang pengurus PSSI. Kalian bukan pengurus, bukan apa. Nanya-nanya itu bukan tugas kalian. Setiap kali sidang ada saja nih. Kayak proses kemarin itu sebelum Mads Hilgers itu, kalau tidak salah Putra Nababan itu mempertanyakan
Kemarin lagi prosesnya Mas Hilgers anggota dewan, ada yang mempertanyakan lagi hal-hal semacam itu. Tugas kalian hanya menyampaikan setuju atau tidak setuju, ya. Jadi untuk masalah 150 pemain, kalaupun Akamsi tidak dapat untuk level Asia bahkan dunia, kalau perlu Pak Erik 150 pemain keturunan berlevel grade A, ambil semua Pak Erik, biar mereka paham. Orang ini tugasnya Pak Erik, mereka nanya-nanya, pengurus bukan, anggota PSSI bukan, pelatih bukan, pemain bukan. Lucu kalian tuh, Sengkuni, bodoh. Udah, tugas kalian itu mengamati. Kalau misalnya kalian pengamat, amati. Kalau misalnya bagus, kalian bilang bagus. Jangan bagus, kalian bilang jelek. Kalau jelek, bilang jelek. Itulah saran kritik yang normal, yang wajar seperti itu, yang meningkatkan. Saran dan kritik itu kan membangun. Nah itu, jangan bagus dibilang jelek, jelek dibilang jelek. Dan untuk supporter timnas kesayangan kita, kalau ada sengkuni nggak usah dipiralin om, mereka cari panggung, cari cuan di atas timnas Indonesia. Udah sebut saja sengkuni, nggak usah sebut sepil nama ataupun foto. Kenakan dia, viral dia, dapat duit, dapat cuan gampang. Wassalam.